Baiklah, saya akan membacakan bagian A, yaitu KI, KD, Kalimat Thayyibah, Ta'awuz. Kompetensi inti, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menerima dan menjalankan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan berbeda-beda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 1.1. Menerima kebenaran perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat ta'awuz. 1.2. Menunjukkan sikap perlindungan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. 1.3. Menerapkan ketentuan membaca ta'awuz. 1.4. Mempraktekkan bacaan ta'awuz disesuai konteksnya. Kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, akidah akhlak kelas 2. KI, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KD 1.1 menerima kebenaran perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat ta'awuz. 1.2 menerima penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal asma Allah, Al-Hafiz dan Al-Wali. 1.3 menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 1.4 mengamalkan nilai-nilai kesopanan dan adab bersin dan menguap. 1.5 menerima kebenaran larang Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat-sifat tercela, egois, berkata kasar dan berbohong. 1.6 menerima kebenaran kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. KI 2 menerima dan menjalankan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KD 2.1 menunjukkan sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli setelah mempelajari makna Al-Hafiz dan Al-Wali. 2.3 menunjukkan sikap hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 2.4 menunjukkan sikap kesopan santunan setelah mempelajari adab yang baik ketika bersin dan menguap. 2.5 menunjukkan perilaku jujur dan berkata baik setelah mempelajari akhlak tercela, egois, berkata kasar dan berbohong. 2.6 memiliki sikap meminta maaf dan kerja keras sebagai implementasi kisah keteladanan. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan berbeda-beda yang dijumpainya di rumah dan madrasah. KD 3.1 menerapkan ketentuan membaca ta'awuz. 3.2 memahami makna Al-Hafiz dan Al-Wali. 3.3 menerapkan sikap terima kasih, rendah hati, serta cara membiasakannya. 3.4 menerapkan adab bersin dan menguap. 3.5 memahami akhlak tercela, egois, berkata kasar, berbohong, dan cara menghindarinya. 3.6 memahami kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya KI keempat menyajikan pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan berbeda-beda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. KI-nya 4.1 mempraktekkan bacaan ta'awuz sesuai konteksnya, mengomunikasikan arti dan bukti sederhana asma Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz dan Al-Wali. 4.3 menyajikan contoh sikap hidup berterima kasih, rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 4.4 mempraktikkan adab bersin dan menguap.
4.5 Mengomunikasikan cara menghindari sifat egois, berkata kasar, berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir 4.6 mengomunikasikan kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imliana Tantri Marbun, NIM 2119147. Saya dari kelompok 2 yang membahas materi tentang kalimat thayyibata auds. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang mengenai tentang mengenal kalimat thayyibata auds. Kalimat ta'awudz ini seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalimat thayyibah ta'awudz ini bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan. Selain itu, kalimat ta'awudz juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintah untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Dalam menjalankan perintah Allah, manusia sering diganggu oleh makhluk lain seperti makhluk yang tidak disukai jika manusia tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk apa itu? Yaitu setan. Setan selalu bersikap sombong. Ia merasa lebih mulia dari manusia karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Sedang tidak senang jika manusia melakukan kebaikan. Jadi setan ini adalah makhluk gaib yang jahat dan lihai menggoda manusia. Wujudnya yang tidak tampak oleh mata membuat setan leluasa membisikkan rayuan dalam hati manusia dan melakukan tipu muslihat, sehingga banyak manusia yang berani berbuat maksiat dan melakukan tipu muslihat, sehingga banyak manusia yang berani berbuat maksiat atau dosa. Setan berjanji akan menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghawaitani la uqdanna lahum siratakal mustaqim. Shadaqallahul azim, yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yaitu Quran surah Al-A'raf surah ke-7 surah ke-16. Cukup sekian penyampaian dari materi dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Rahmayani Sihaan, NIM 2119150. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan materi yang ketiga, yaitu mengenai tentang saat membaca kalimat ta'awudz. Anak-anak pernah mengalami suatu peristiwa seperti malas belajar, malas mengaji, merasa gelisah, ingin marah, atau hal lain yang serupa. Di saat-saat seperti itulah sebenarnya setan tengah menggoda kita. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Di saat seperti itu, kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca kalimat ta'awudz. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita diajarkan membaca ta'awudz, yaitu pada saat yang pertama akan memulai membaca Al-Quran, yang kedua akan melaksanakan sholat, yang ketiga memulai berdoa dan berzikir, yang keempat ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu, dan yang kelima yaitu sebelum melakukan kebaikan seperti ketika akan berwudu dan tidur agar terhindar dari godaan setan. Materi yang berikutnya yaitu mengenai manfaat membaca kalimat ta'awudz. Apa yang kita rasakan setelah membaca kalimat ta'awudz?
Di saat kita merasa gelisah, malas belajar, maunya marah-marah, kita segera membaca kalimat ta'awudz. Setelah kita membaca ta'awudz, kita akan merasakan lebih tenang, lebih semangat belajar, lebih semangat mengaji, dan dapat menahan emosi, sehingga tidak jadi meluapkan amarah. Ternyata mengucapkan ta'awudz sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Manfaatnya yaitu melindungi diri dari segala kejahatan, menghilangkan nafsu amarah, menimbulkan ketenangan hati, merasa aman, dan ibadah menjadi lebih khusyuk. Sekian pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.